Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tanzilul barakat wa bi 'izzatihi wa quwwatihi yansurul ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah musalla Baitul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat itu segala kebaikan menjadi terasa sempurna adanya. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu Allah sampaikan kepada tambatan hati junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan berbicara sedikit banyaknya tentang taubat. Dan pembahasan ini kita ambil dari kitab hadis Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, berisi tentang fadilah-fadilah amalan. Dalam salah satu babnya, di bab kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi memberi nama babnya dengan Babut Taubah, bab tentang taubat. Di sini dirincikan secara jelas, secara terperinci tentang taubat itu. Bagaimana taubat itu, apa rukun-rukunnya, seperti apa harus dilakukan dan lain sebagainya. Tak kala membicarakan tentang taubat, Imam An-Nawawi sebelum beliau masuk kepada pembahasan hadis-hadis, karena kitab Riyadhus Shalihin ini kitab kumpulan hadis tentang fadilah amal. Namun sebelum beliau masuk kepada hadis-hadisnya, beliau mendefinisikan terlebih dahulu tentang taubat itu. Apa itu taubat, bagaimana harus bertaubat, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, qala ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib atas setiap dosa, semua dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, maka kalau maksiat itu, kalau dosa itu berkaitan dengan antara hamba dengan Allah langsung. Kalau dosa itu berkaitan antara hamba dengan Allah langsung. Apa contohnya? Salat yang ditinggalkan dahulu, puasa yang ditinggalkan dahulu, apa lagi? Zakat yang dulu ditinggalkan, apalagi Bu, termasuk memakan harta riba. Oke? Ada dosa itu yang kaitannya langsung dengan Allah. Ada dosa itu yang kaitannya dengan manusia, mengambil hak manusia. Walaupun nanti yang mengambil hak manusia ini ujung-ujungnya ke Allah juga, karena berkaitan dengan Allah juga, tapi para ulama membedakan dua jenis dosa ini. Satu dosa yang berkaitan dengan Allah langsung, satu lagi dosa yang berkaitan dengan hak manusia, mengambil hak manusia. Kalau dosa itu berkaitan dengan Allah, maka kata Imam An-Nawawi, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, kalau dosa itu berkaitan antara hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'allaku bihaqqi adami, tidak ada kaitannya dengan hak manusia di situ, tidak mengambil hak manusia secara paksa. Bapak Ibu minjam, ini contoh saja Pak Ibu, minjam di bank ribawi,
atau di koperasi simpan pinjam yang akadnya akad ribawi. Maka bagi yang meminjam tidak ada di situ mengambil hak orang lain secara paksa. Nah, beda dengan orang membegal orang di tengah jalan, maka ini dia mengambil hak orang lain secara paksa. Ini kalau kaitan dosa itu dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan mengambil hak manusia, maka kata Imam An-Nawawi, falaha thalathatu syurut. Maka syarat untuk bertaubat dari dosa yang seperti itu, yang kaitannya antara hamba dengan Allah langsung, syaratnya ada 3. Pertama, ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyati. Syarat pertama, berhenti dari melakukan dosa itu. Berhenti. Taubat meninggalkan solat, maka berhentilah meninggalkan solat, rutinkan lagi. Taubat dari membuka aurat, maka berhentilah membuka aurat itu. Jangan sampai taubat membuka aurat, kita pakai kerudung, kita pakai celana panjang, tapi tak kala belanja ke warung, akan di kedai muka rumahnya, Ustaz. Ini tidak berhenti dari dosa, masih melakukan dosa. Itu syarat pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, berhenti dari melakukan maksiat itu. Wathani, syarat keduanya, an yandamma ala fi'liha, dia menyesal telah melakukan dosa itu. Ini syarat sahnya taubat yang kedua, Bapak Ibu. Menyesal telah melakukan dosa itu. Menyesal telah melakukan dosa, maka akan tampak dari ciri-ciri di kesehariannya. Di antara tanda bahwa seseorang itu dia menyesal telah melakukan dosa tersebut, dia berusaha menutup dosa itu serapat mungkin. Bagaimana caranya agar orang tak tahu tentang dosa dia itu? Bukan malah dia ceritakan dengan bangga kepada orang. Oh, ambo dulu modeko. Modeko berkarajuan dulu. Nah, ini bangga dengan dosa. Atau malah justru pamer dosa itu kepada orang dengan alasan apa? Alasannya saya tidak mau jadi orang munafik. Ambo tak dia jadi orang munafik. Ambo kalau modeko, ambo yang modeko. Saya mau celikan ke orangnya. Ambo tak dia ambo munafik ke dah. Nah, ini bangga dengan dosa. Maka orang seperti ini, kalaupun dia telah berhenti dari dosa itu, dia telah beristighfar kepada Allah, tapi masih ada perasaan bangga dengan dosanya itu, dia pamerkan, dia ceritakan ke orang. Ambo kalau nak minum-minum ke alam bercuba saja. Maka berarti belum sah taubatnya lagi, Bapak Ibu. Belum sah, karena satu syaratnya belum terpenuhi. Berarti dosanya masih tercatat di catatan amal buruk dia, karena tidak ada perasaan dia menyesal. Orang kalau menyesal, dia pasti akan malu kalau orang tahu tentang dosa itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu, kata Rasul, salah satu ciri bahwa perbuatan itu adalah dosa, mahaka fi sadrika, apa yang mengganjal di dalam hatimu, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau benci, engkau tak suka kalau ada orang tahu. Rata-rata dosa kan seperti itu, Bapak Ibu ya. Orang kalau bersih hatinya, dia akan sensitif dengan setiap dosa. Orang kalau bersih hatinya, dia akan malu. Dia tidak salat, dia membuka aurat, dia melihat yang tidak boleh dilihat di handphonenya, dia berkata-kata kotor, dia menggunjing orang. Dia akan malu dengan itu semuanya. Ini tanda orang kalau memang hatinya bersih. Itu syarat kedua. Syarat pertama tadi berhenti melakukan dosa itu, syarat kedua menyesal telah melakukannya. Syarat ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, bertekad tidak akan kembali melakukan dosa itu abadan, selama-lamanya. 3 ini syaratnya. Terpenuhi 3 syarat ini, maka sahlah taubat seseorang. Walaupun nanti, kan syarat ketiga dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu, Pak Ibu. Kalau sudah ada dia pasang tekad, dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dia sudah menyesal, dia tinggalkan maksiat itu, dia bertekad tidak akan mengulangi, maka sah taubatnya walaupun nanti dia terjatuh lagi ke dalam maksiat itu.
yang misal kaum bapak ini contoh saja Pak, contoh saja. Dia apa? Merokok. Membuang uang untuk rokok, menyakitkan badan sendiri, merusak kesehatan anak dan istri di rumah. Dia bertekad dia tidak akan mengulangi itu lagi. Dia bertekad untuk berhenti, dia menyesal, dia berhenti, kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi lagi. Maka bagi dia telah Allah hapuskan catatan keburukan dari buku amalan dia. Keburukan membuang-buang uang, keburukan merusak kesehatan diri sendiri, keburukan merusak kesehatan anak dan istri di rumah, telah dihapuskan. Walaupun nanti dia, namanya orang berhenti merokok kan tidak ada yang jarang yang bisa langsung berhenti. Walaupun nanti dia terlakukan lagi, dia merokok lagi, maka yang telah lalu itu sudah bersih hitungannya. Kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi. Atau orang yang dia bertekad tidak akan meninggalkan solat lagi, tidak akan meninggalkan solat, dia berusaha menjaga solatnya. Suatu ketika imannya turun, tertinggalkan solat zuhur mungkin karena pekerjaan banyak di kantor, atau karena alik sedang takambang. Ini pengantin, ini gejala pengantin banyak. Alik sedang takambang, akhirnya tinggal solat zuhur, padahal dulu sudah bertekad tidak akan meninggalkan solat lagi. Maka asalkan 3 syarat ini sudah terpenuhi, maka dosa yang telah lalu sudah berlalu, sudah Allah hapuskan walaupun nanti terulang lagi. Kalau terulang lagi bagaimana Ustaz? Taubati lagi dengan 3 syarat ini. Asalkan 3 syarat ini terpenuhi, maka sah taubatnya walaupun nanti terulang lagi. Bahkan walaupun, kata para ulama, walaupun terulang 1000 kali sekalipun, asalkan tulus, asalkan ikhlas meminta pengampunan kepada Allah, maka setiap dosa itu akan Allah ampuni walaupun 1000 kali bertaubat, asalkan ikhlas dalam taubat. Lalu dilanjutkan oleh beliau, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Dan kalau dosa itu, kalau maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, ada hak orang yang kita ambil, tanahnya yang kita serobot misalkan, barang dagangannya yang kita curi. Kita mungkin, ini contoh saja Bapak Ibu, zaman sekolah dulu beli bakwan 3 bayar 2. Beli bakwan 3 bayar 2, apalagi baru keluar istirahat itu orang ramai belanja di kantin, tak ada yang melihat. Itu contoh. Kalau berkaitan dengan hak manusia, ada hak orang yang kita curi atau kita ambil secara paksa, tanah orang diserobot. Kan sekarang musim mafia tanah itu, musim mafia tanah. Tanah ini sudah turun-temurun, entah berapa puluh keturunan di tangan dia. Tiba-tiba saja ada orang datang mengaku bahwa ini tanah dia, bawa sertifikat, dipermainkan. Kalau berkaitan dengan hak manusia seperti ini, maka syaratnya ada 4, kata Imam An-Nawawi. 3 pertama yang itu tadi, yang berkaitan dengan Allah itu tadi. Dia berhenti melakukan dosa itu, dia menyesal telah melakukannya, kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi. Tambah 1 syarat lagi, yaitu an yabra'a min haqqi sahibiha, dia mengembalikan hak pemiliknya itu tadi. Dia mengembalikan hak pemilik. Kalau ada orang menyerobot tanah, maka kembalikan tanah itu. Kalau ada orang mencuri, maka kembalikan uang curian itu, walaupun hanya 500 rupiah harga bakwan dulu tuh, misalnya. Ada kita masuk misalkan tempat wisata, mohon maaf Bapak Ibu, masuk tempat wisata, kita bawa 4 orang dewasa, suami, istri, om dan tante, anak-anaknya, om dan tante dari anak-anak, bawa anak 2, anak umur 5 tahun, 7 tahun. Syarat di tempat wisata itu, kalau di bawah 3 tahun maka tidak dihitung. Anak tadi umur berapa Pak Ibu? 5 tahun. Ditanya oleh penjaga karcisnya, berapa umur anak ini? 3 tahun. Itu hak orang tidak kita makan itu Pak Ibu. Hak orang. Patut orang itu dapat dia uang dari kita, tiket dari membeli masuk tempat wisata itu,
Tidak jadi dia dapat dengan bohongnya kita. Maka hati-hati Bapak Ibu, terkadang niat kita bersenang-senang tapi ternyata dia jadi dosa. Hanya hal sepele itu, uang 5.000, 10.000 untuk karcis wisata itu. Ini sering kita temukan, walaupun tidak di sini tentunya. Tapi di tempat-tempat wisata ini sudah jadi rahasia umum. Anak usia 5 tahun dibilang 2 tahun, 3 tahun. Berapa orang? 10 orang, berapa orang? 5 orang, padahal dia bertujuh. Yang 2 lagi mandok kepala dalam motor. Ini adalah penyakit. Maka hati-hati, ini hak manusia. Kalau dia berkaitan dengan hak manusia ini, maka syaratnya kembalikan hak tadi. Maka hutang kepada manusia, dosa kepada manusia itu bukan dosa yang main-main Bapak Ibu. Bukan dosa yang main-main. Kita mesti menanggung malu dulu kalau mau mentaubati dosa itu. Nah, malu tuh Bapak Ibu. Orang yang masuk, contoh kita tadi, orang yang masuk ke tempat wisata secara curang itu, dia mesti bayar lagi tiket yang dia curangi itu. Untuk membayar itu tak malu itu. Ambo dulu pernah masuk Merdeka, bawa anak umur 5 tahun, ambo kecian umur baru 3 tahun, ambo bayi ya. Harus menanggung malu dulu. Kalau tidak seperti itu, tidak sah taubat Bapak Ibu. Harus dikembalikan hak manusia itu. Maka hati-hati dengan dosa kepada manusia. Jangan disepelekan. Maka itu, kembalikan hak orang tersebut. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau dia berkaitan dengan harta, berkaitan dengan uang, maka kembalikan kepada pemiliknya, kata beliau. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu. Kalau itu berkaitan dengan had itu hukuman. Haddu qadhfin, hukuman qadhaf. Apa itu qadhaf? Qadhaf itu menuduh orang telah berzina. Itu qadhaf, memfitnah orang. Memfitnah orang atau menuduh orang tanpa bukti. Kalau dosa itu berkaitan dengan had qadhaf, ada orang menuduh orang lain telah berzina tanpa bukti, dia memfitnah orang tersebut, maka hukumannya atau syarat taubatnya diterima adalah makkanahu minhu, dia menerima hukumannya. Contoh lain, apa contohnya? Orang yang membunuh orang, kasus pembunuhan, maka syarat sahnya taubat dia makkanahu minhu, dia menerima hukuman dari kejahatan yang dia lakukan. Itu makanya dalam hukum Islam dikenal dengan qisas. Orang yang membunuh secara sengaja, maka hukumannya dibunuh balik. Itu kalau dalam kondisi hukum qisas itu memang diterapkan di suatu negeri. Tapi kalau hukum qisas itu dalam kasus kita di Indonesia tidak diterapkan, maka boleh diganti dengan membayar diat kepada ahli warisnya. Diat. Berapa diatnya? Diat itu denda Bapak Ibu. Berapa dendanya? 100 ekor unta. 100. Ini dalam kasus kalau memang hukum qisas itu tidak diterapkan. Tapi kalau hukum qisas itu diterapkan, maka syarat sah taubat dia harus dibunuh balik dulu. Tapi kalau qisas itu tidak diterapkan di negeri ini, maka dia harus membayar diat 100 ekor unta. 1 ekor unta tahun 2015 itu kalau kami tidak salah, 1 ekor unta yang murahnya Bapak Ibu 40-an juta. Itu yang kurusnya itu 50 juta lah yang pertengahan ideal. Sekarang mungkin 60 juta, taruhlah 60 juta kali 100 ekor 6 M memang 6 miliar Bapak Ibu. 6 miliar. 6 miliar. Intinya dia harus menerima hukumannya. Kalau tidak ada dia uang 6 miliar, maka dia harus menerima hukuman, bersiap menerima hukuman dari hakim yang menangani itu. Intinya itu, dia harus menerima hukuman. Au afwahu, au talaba afwahu, atau dia meminta maaf kepada orang yang dia zalimi itu. Boleh. Dia menerima hukumannya atau dia meminta maaf. Orang yang membegal orang di jalan misalkan, maka syarat sah taubat dia harus minta maaf kepada orang yang dia begal itu, atau kalau tidak siap terima hukuman.